come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come, let us adore Him. Yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan penuh kuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuatkan penuh kuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
You are God. Every praise is you are God. Every word of worship is word of God. Every praise is you are God. Sing hallelujah, it's you are God. Glory hallelujah, it's you are God. Every praise is you are God. Every praise is you are God. Every word of worship is word of God. Every praise is you are God. Sing hallelujah, it's you are God. Glory hallelujah, it's you are God. Every praise is you are God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Every praise is you are God. Every word of worship is word of God. Every praise is you are God. Sing hallelujah, it's you are God. Glory hallelujah, it's you are God. Every praise is you are God. My Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. 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 Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami, menyembah Allah kami yang luar biasa, Allah pemilik alam semesta ini. Thank you Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Shalom, kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan, di dalam hari Minggu hari ini, kita bisa merayakan Natal juga bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Raja Damai. Firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-5, saya membacakannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Raja Damai, mencermati apa yang dikatakan Alkitab tentang Raja Damai. Kata raja menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah penguasa tertinggi pada suatu kerajaan atau orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara kepada daerah istimewa, kepala suku, sultan atau orang yang mempunyai keistimewaan khusus. Misalnya sebagai contoh kerajaan Brunei yang dipimpin oleh sultan. Itu adalah satu negara. Atau yang kedua yaitu suatu daerah di Indonesia seperti daerah istimewa Yogyakarta. Itu dipimpin oleh sultan. Kalau kata damai menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, rukun. Kalau kita mengaitkannya dengan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, berarti kita bisa memahaminya bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dengan penuh damai sejahtera. Jadi jauh dari peperangan dan tidak ada kerusuhan, yang ada adalah tentram, tenang, aman, dan rukun. Pemerintahan Tuhan Yesus adalah penuh dengan damai. Kira-kira begitulah kalau mengacu kepada Dia sebagai Raja Damai. Berarti Raja Damai dalam hal ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia akan membawa damai di dalam hidup umatnya. Dan juga di dalam keluarga Kristen yang penuh dengan damai. Di dalam gerejanya Tuhan juga penuh dengan damai. Bahkan dalam kerajaannya pun penuh dengan damai. Nah, mengapa Tuhan Yesus disebut Raja Damai? Minimal ada beberapa alasan yang prinsip bertalian dengan Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Yang pertama yaitu karena memang Tuhan Yesus yang mempunyai damai. Dia Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, ini sangat membuktikan bahwa Dia memiliki damai yang lebih dari siapapun dalam takaran yang tidak terbatas. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan firman Tuhan sebagai berikut. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini artinya hanya di dalam Yesus Kristus kita temui damai yang sejati. Dalam kitab Lukas juga menyebutkan di sana, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya proses kelahiran Yesus Kristus itu diwarnai dengan berita malaikat tentang damai di bumi karena Yesus Raja Damai. Dalam Injil Matius juga kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu artinya Tuhan Yesus sedang mengundang setiap orang untuk datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera. Dalam Injil Yohanes, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kata Tuhan, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hal ini menunjukkan bahwa damai yang Tuhan Yesus berikan tidak sama dengan yang dunia berikan.
Mengapa Tuhan Yesus disebut Raja Damai? Karena yang kedua, Tuhan Yesus Kristus sendiri pembawa damai. Disebutkan demikian karena Yesus sendiri memperdamaikan antara Allah dengan manusia. Dalam 2 Korintus 5 menyebutkan di sana, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di dalam Roma juga disebutkan di sana bahwa Tuhan Yesus membantu kita berdamai dengan dirinya sendiri. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, Tuhan Yesus membantu kita berdamai dengan musuh kita. Mengapa Tuhan Yesus disebut Raja Damai? Yang ketiga, Tuhan Yesus dan kerajaannya akan datang dengan damai sejahtera. Berarti Tuhan Yesus membangun kerajaannya bukan dengan kekuasaan atau dengan bedil, melainkan dengan doktrin dan pengajaran yang di dalamnya ada damai sejahtera. Bukankah semuanya itu telah dikatakan oleh firman Tuhan seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 14? Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dan juga di dalam Roma pasalnya ke-15 menyebutkan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kerajaan Allah yang dibangun oleh Tuhan Yesus akan berlangsung selama 1000 tahun dan ia menjadi Raja Damai. Hal itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasalnya ke-20 ayat yang keempat. Saya membacakannya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Di bagian yang lain firman Tuhan juga melaporkan bahwa karena rupa damai dalam kerajaan Allah, maka bukan hanya manusia yang berdamai, tetapi binatang buas pun berdamai. Di sana disebutkan ada serigala, ada domba, ada macan tutul, ada kambing, ada anak lembu, ada anak singa, anak kecil yang menggiringnya, lembu dan beruang beserta dengan anak-anaknya. Anak yang masih menyusu akan bermain dekat liang ular tedung. Anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berudak. Luar biasa. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, karena seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau begitu, dialah Raja Damai yang berdampak dalam hidup kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan dan peperangan, silih bergantinya penyakit yang mematikan, terasa sulit membayangkan bagaimana Tuhan Yesus dapat berupa Allah Maha Kuasa yang bertindak di sepanjang sejarah umat manusia dan menjadi perwujudan dari dirinya sebagai Raja Damai. Di dalam istilah Ibrani, kata damai atau shalom sering digunakan sebagai rujukan kepada ketenangan orang individu atau kalangan ataupun bangsa-bangsa. Kata Yunani yang seringkali disebutkan eirin atau eirene berarti kesatuan dan kesepakatan. Paulus menggunakan kata eirin dalam menjelaskan objektif dari gereja perjanjian baru. Akan tetapi, makna damai yang lebih mendasar ialah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allahnya. Di dalam keberadaan kita yang berdosa,
kita dahulu merupakan musuh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena pengorbanan Kristus, kita dipulihkan ke dalam hubungan damai dengan Allah. Inilah damai yang mendalam dan awet di antara hati kita dengan Sang Pencipta kita yang tidak mungkin dirampas, dan ini adalah penggenapan sejati terhadap karya Kristus sebagai Sang Raja Damai. Pendamaian Kristus menyediakan lebih dari sekedar kedamaian di kemudian hari, yaitu kekekalan. Kita juga beroleh kesempatan untuk berhubungan dengan Roh Kudus, Sang Penolong yang berjanji memimpin kita. Selebihnya, Roh Kudus akan mewujudkan diri di dalam kita melalui cara hidup yang tidak mungkin dapat kita hidupi secara pribadi, di mana kehidupan kita juga berlimpah di dalam kasih, sukacita, dan damai. Kasih, sukacita, dan damai itu semua akibat dari karya Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Semuanya adalah cerminan dari kehadirannya di dalam hati kita. Meskipun akibatnya adalah adanya kasih, sukacita, dan damai dengan Allah, semuanya akan meluap keluar di dalam hubungan kita dengan orang lain. Inilah tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkannya, terutama karena Allah memanggil kita untuk hidup dengan satu tujuan bersama dengan orang percaya lainnya, dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan dalam tujuan dan kelemah lembutan adalah permintaan yang mustahil tanpa ada karya Roh Kudus di dalam diri kita, serta perdamaian dengan Allah yang dibuahkan oleh pengorbanan anaknya. Adalah ironis bahwa definisi kedamaian yang paling sederhana, yaitu ketika kita melihat tampak tenang seseorang, adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan dan dipertahankan. Kita tidak dapat melakukan apapun guna mendatangkan dan mempertahankan kedamaian rohani kita dengan Allah. Dan sekalipun hidup di dalam persatuan dengan orang percaya lainnya memang susah, hidup dalam kedamaian secara pribadi sendiri pun kadang terasa mustahil. Penting untuk diingat bahwa damai tidak sama artinya dengan mudah. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal yang mudah. Ia hanya berjanji akan membantu atau menolong kita. Juga ia berjanji bahwa jika kita berseru kepadanya, ia akan mencurahkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tanpa mempertahankan kesulitan yang sedang kita hadapi, kita dapat meminta diberi damai yang datang melalui kasih Allah yang berkuasa, yang tidak tergantung pada kekuatan pribadi atau situasi yang sedang kita hadapi. Adakah Raja Damai di dalam hidup kita? Mengapa banyak orang yang masih juga belum bisa damai, padahal Raja Damainya sudah datang 2000 tahun yang lalu dan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu bagi kita semua. Disinilah letaknya perbedaan dengan iman kita. Iman kita berbicara tentang kedamaian yang bukan hanya sekedar situasi aman dulu baru bisa merasa damai, atau harus tentram dulu, harus tenang dulu baru bisa berdamai. Iman itu tidak berbicara tentang itu. Iman kita berbicara tentang siapakah damai. Iman kita tidak sekedar hanya berbicara tentang apa itu damai.
Bagi iman kita, kedamaian adalah pengenalan akan siapa Dia, Sang Raja Damai itu. Contoh, ada 3 lukisan. Di dalam sebuah kerajaan, diadakanlah sebuah sayembara membuat lukisan yang menggambarkan arti kedamaian itu. 3 lukisan sekarang ada di hadapan Sang Raja untuk dipilih satu saja pemenangnya. Lukisan pertama tentang pantai dan laut birunya yang tenang. Lukisan yang kedua tentang pegunungan dengan hijau teduhnya itu. Lukisan yang ketiga tentang air terjun yang deras sekali dengan riak air yang keras. Semua orang bingung sewaktu Sang Raja menentukan bahwa pemenangnya adalah lukisan yang ketiga. Kenapa bisa begitu? Sang Raja pun berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa di dekat air terjun yang deras itu ada satu keluarga burung yang bersarang di atas pohon dekat air terjun itu. Dan mereka tampak tenang sekalipun, walaupun di samping mereka itu ada air terjun tampaknya tak bersahabat. Itulah arti kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sesungguhnya bukanlah itu yang selalu orang cari-cari di dunia ini. Mungkin itulah sebabnya tema minggu ini, Raja Damai. Tuhan Yesus memang sudah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan membawa damai yang sejati itu. Tetapi kenapa ada banyak orang yang sampai hari ini masih belum juga bisa merasakan damai yang sejati itu? Karena banyak orang hanya membiarkan Yesus datang dan lahir ke dunia. Ini cuma di kandang. Nggak ada tempat di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan cuma mau ada di dalam kandang itu. Dia lahir di dalam kandang itu. Supaya kita tidak ragu untuk datang dan menemukannya. Sehingga dia bisa lahir juga dan berkarya di dalam hati kita. Masih adakah tempat di dalam hati kita sekarang ini? Atau sudah terlalu sumpek karena jalan buntu? Berikan kesempatan kepada Yesus untuk lahir juga di hati kita mulai hari ini. Mulai hari ini. Sehingga dia bisa membawa damai yang sejati ke dalam hati kehidupan kita. Kesimpulan saya, damai tidaklah berarti berada di dalam situasi tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja keras. Kedamaian justru karena berada di tengah-tengah semua itu. Namun hati kita memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian yang sejati. Mari ibu bapak saudara-saudari dimanapun Anda berada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Biar supaya damai yang dari Tuhan, dari Raja Damai itu sendiri, turun dalam kehidupan kita di dalam perayaan Natal hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Aku berdoa Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Biarlah Engkau Raja Damai turun dalam kehidupan mereka untuk berdamai dengan diri mereka sendiri dan berdamai dengan lingkungan mereka, baik itu dalam gereja, berdamai juga dengan Engkau. Aku berdoa Tuhan turunkan anugerah-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, rumah tangga yang terbaik. Berkati pekerjaan usaha bisnis mereka. Berkati keluarga anak-anak mereka. Berkati para pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Kesehatan mereka Engkau jamin ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Di dalam tangan-Mu saja. Engkau sebagai Raja Damai turun atas negeri kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Hari di mana kami melihat Raja Damai yang telah ada dalam hidup kami.
Kami berterima kasih hanya di dalam satu nama, nama yang hebat, nama yang murni, nama yang kudus, nama yang mulia, yaitu nama yang di dalamnya Raja Damai. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.